Halo, selamat datang di bacaan tambahan untuk pekan sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2025. Dan fokus bahasan untuk bacaan kali ini adalah terkait dengan perjalanan Mars. Dan karena perjalanan Mars, maka barangkali ceritanya juga lebih dari tanggal 22 Juni tahun 2025. Oke, seperti biasa ambil hanya jika resonate dan silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Mars. Jadi Mars itu sekarang menjadi pusat bahasan dan Mars yang square dengan Uranus. Jadi saya lihat di sini Mars yang square dengan Uranus itu punya arti kita harus mampu untuk overcome ya. Jadi artinya kan ada kecenderungan kita akan menghadapi hal yang membuat respon kita menjadi reckless. Reckless itu ceroboh, impulsif, nggak pakai pikir panjang dan melakukan tindakan yang berbahaya, dangerous action. Karena Marsnya ya, Mars itu kan penggambaran dari agresivitas, dari pertahanan yang sifatnya fisik gitu ya, fisik atau mengandung kekerasan, harsh energi di sini sangat maskulin. Nah, di sini this influence tends to make you somewhat erratic and eccentric karena ada kaitannya dengan Uranus ya. Uranus itu selalu membawa respon yang tidak terduga, unpredictable. Makanya ada erratic dan eccentric karena dia tidak biasanya, dan berarti apapun yang terjadi pada periode Mars square Uranus ini adalah hal yang kita tidak bisa prediksi gitu ya. Dan kemudian tindakan-tindakan yang berbahaya itu artinya bisa mengancam keselamatan kita gitu ya. Itu juga ada kemungkinan terjadi. Saya membuat ini hari Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025. Dan berita itu tadi malam sudah cerita tentang ada serangan ya terkait antara Israel dengan Iran ya. Dan itu sebenarnya menunjukkan satu hal terkait dengan ledakan yang saya ceritakan, ledakan. Nah, ledakan itu kan bisa terjadi internal kita, bisa terjadi di luar. Nah, sekarang ledakan di luar ternyata bentuknya yang sekarang kita lihat adalah peperangan agresif ya, agresivitas, agresi dulu kalau kita bangsa Indonesia agresi Belanda, ada serangan gitu kan. Selain itu kalau kita melihat beberapa berita sebelum ini terkait dengan kegiatan vulkanik itu juga sebenarnya meningkat, dan terakhir juga terjadi kecelakaan yang lumayan besar dan mendunia ceritanya itu juga terkait dengan api ya. Jadi memang api itu menjadi hal yang besar gitu ya, besar. Sorry kalau misalnya di luar, tapi saya senang berada di lingkungan ini, tapi kalau ada noise ya itu termasuk bagian dari kesenangan yang saya bisa membuat video di tempat yang sangat indah ini. Nah, kemudian ada hal yang penting terkait Mars lagi. Mars itu akan masuk ke dari Leo masuk ke Virgo. Coba kalau saya lihat di sini, berarti kan dia adalah sebentar, sign changes terkait dengan Mars, sign changes. Nah, Mars ini akan masuk, di sini ada tulisannya ya, masuk ke Virgo pada tanggal 17 hari ini, berarti pukul 4.34 PM. Jadi sebentar lagi kalau eksaknya, tetapi itu kan tentu saja karena ini kan adalah transit yang cukup besar, maka sebenarnya perubahan ini sudah cukup panjang gitu ya. Nah, terkait dengan Mars yang ada di Virgo ini juga adalah hal yang luar biasa, karena Virgo itu kan sebenarnya healing ya, healing, kemudian nurturance gitu ya, dan dia sangat detail. Yang menguasai Virgo adalah Merkurius, jadi dia sangat intelektual dan sangat mendalam. Jadi Merkurius tuh menguasai atau lordnya dari Merkurius dengan Virgo. Kalau di
Merkurius itu cenderung menjadi network, jadi dia kayak meluas gitu. Nah, Virgo itu mendalam. Jadi mendalam tuh termasuk trauma masa lalu, karena di sini ada fungsi healingnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi dari peperangan yang tengah terjadi ini kan, itu sebenarnya adalah luka lama, ancestor antara Persia dengan Israel itu terjadi udah ribuan tahun, dan ini terjadi lagi. Ini kayak membuka luka lama dan memungkinkan untuk terjadinya healing. Tapi kita nggak tahu kan, sekarang kita sedang witnessing situasi perang tersebut ya. Mars masuk ke Virgo itu energinya exactly seperti itu, dan healing trauma masa lalu itu seperti dibuka lagi supaya kita menyadari situasi di sana. Dan apa yang bisa kita lakukan, mengambil contoh di sana ya, di luar dari kondisi yang akan terjadi di kita. Itu yang kita lakukan adalah kalau misalnya ada dua pihak yang memang secara sejarah itu punya cerita histori yang sangat melekat, dan di situ ada trauma yang tidak mudah. Jadi kan kita bisa bayangkan kalau dua orang punya bertikai dan turun temurun, ketika generasi katakanlah ke-6, ini udah lebih dari 6 kalau yang sana ya, itu kan sudah nggak tahu sebenarnya masalahnya apa. Core-nya udah menjadi terinternalisasi bahwa kita nggak bisa bersama dengan mereka adalah di luar dari diri kami. Jadi ada sense of separation di sini, it's you, it's me, unity-nya hilang. Dan itu kemungkinan yang terjadi di kita juga kalau kita katakanlah punya clash atau dendam masa lalu dengan pihak lain, dan kita udah nggak bisa memisahkan lagi mana yang menjadi core problem. Karena kalau pemecahan masalah itu kan sebenarnya core problemnya apa, itu yang disikapi, kemudian itu kan menjadi sangat simple. Tapi ini udah nggak simple lagi, karena itu udah intertwine dengan berbagai isu, dan kebencian itu sudah ada di dalam. Dan kebencian itu datangnya tidak harus hanya dari trauma yang dialami langsung, tetapi juga yang ancestor. Dulu nenek saya meninggal, dulu buyut kita direbut tanahnya, dan lain sebagainya. Seperti itu akan muncul ke depan. Nah, kalau memang itu resonate, maka itu dijelaskan tadi dengan dua Mars yang square dengan Uranus, dan terjadi hal yang kita nggak tahu apa, tiba-tiba muncul sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Atau Mars yang masuk ke Virgo, di mana trauma masa lalu itu muncul keluar dan terjadi agresivitas lagi karena ada Marsnya. Mars ada di titik masa lalu, agresivitasnya keluar, dan memang karena di Virgo itu kan kesempatan untuk healing. Nah, Virgo itu juga zodiak yang sangat meticulous. Jadi kalaupun ada pemecahan, maka itu hitung-hitungannya juga harus jelas. Kalau itu terkait dengan finansial, maka saldonya itu hitungannya harus jelas. Berapa persen, sekalian persen, itu semua hitungannya harus jelas. Jadi memang ya hitung-hitungan itu. Nah, oke, saya akan mengambil 3 kartu untuk tema dari ini, Earth Magic ya, 3 kartu. 3 kartu untuk tema kali ini. Tapi whatever happen ya, kita ikuti flow-nya. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami apa yang sedang berlangsung. Ini keluar lagi seperti yang kemarin ya, DNA karma. Dan kita lihat di sini juga sebenarnya masih proses untuk membangun kundalini itu bisa muncul. Jadi aktivasi dari kundalini kita, dan ini memang harus saatnya kita membayar karma-karma tersebut atau menerima karma positif yang memang kita sudah lakukan. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi yang tidak tahu arah kemana kita berjalan gitu ya, tiba-tiba ada bantuan itu. Jadi ada 2 fungsi, selain memang dari Jupiter yang mulai masuk ke Cancer, dan ini era yang besar di mana ada kaitannya dengan Saturnus dan Neptunus yang masuk ke Pisces ya. Maka dan itu juga akan membentuk karena sama-sama di derajat awal, dari satu di Aries, yang satu di Cancer, api dan air ya. Walaupun memang tidak membentuk yang keras, tetapi itu semua menjadi latar belakang untuk aktivasi kemampuan kita. Dan dari bacaan pekan kali ini adalah kita mengenali powernya kita.
powernya kita bentuknya adalah konsennya kita, doanya kita, frekuensinya kita, itu yang akan memberi kontribusi untuk menciptakan realitas di sekeliling kita dan kemudian juga pada akhirnya ke global. Satu, kemudian yang kedua, bridge well. Ini kan kekuatan yang luar biasa ya, bridge. Let me see sebentar. Ya, bridge di sini saya mencari apa arti kata bridge itu adalah melanggar. Melanggar itu kan sebenarnya adalah hal yang bersifat tidak dapat diprediksi atau ada satu upaya untuk menekan, menahan energi, tetapi itu dibuka. Jadi dengan membuka energi yang sudah lama ada untuk menekan pressuring dan kita membuka break free, itu membutuhkan tenaga yang besar, power. Dan memang power ini kayaknya sedang di show off ya buat beberapa pihak itu, karena ada kebutuhan untuk perubahan tetapi ada kebutuhan untuk menahan, maka kemudian ini yang terjadi ya, bridge. Kemudian satu lagi, power, exactly, power. Jadi kekuatan itu, kekuatan yang akhirnya digunakan untuk break free, membuka dari satu siklus yang lama. Jadi kita benar-benar seperti masuk ke dalam era baru yang dengan susah payah kita memperjuangkannya. Lanjut untuk yang ini, kartu masih tema. Ini saya ambil satu, atau kalau bisa lebih dari satu mungkin akan bermanfaat, tapi lihat dari satu dulu apa yang muncul. Ini ya gambarnya seperti ini. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Jadi apa yang saya fokuskan itu akan terus berkembang. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi ya. I'm unapologetic about what I desire. Jadi yang saya inginkan itu tidak lagi kita ragukan sendiri. Kalaupun tadinya ada keraguan dari luar, maka tadinya reaksi kita mempertimbangkan, sekarang pertimbangan utama adalah apa yang saya inginkan. Fokusnya adalah ke diri kita. Iya, barangkali satu lagi. Jadi kita ambil dua kartu dari deck ini. Seperti ini ya, saya baca. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Jadi healing itu terjadi setelah ada trigger, dan dengan adanya Mars tadi ya, transisi atau transit Mars itu, maka memang kita akan menerima banyak trigger. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari barangkali tiba-tiba respon yang negatif dari orang yang kita berharap bahwa responnya harusnya lebih positif, itu kan men-trigger kita ya. Entah triggernya marah, sedih, atau trigger yang terlalu bahagia juga bisa menjadi trigger, kayak kita mengingat satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tapi true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings. Jadi kalau saya merasa sedih, saya biarkan saya merasa sedih supaya paham bahwa ini punya dampak negatif terhadap diri saya. Atau saya membiarkan diri saya merasa sangat bahagia karena saya menemukan kembali ternyata yang terpenting dari kehidupan ini adalah kebahagiaan saya. Jadi saya tidak peduli lagi dengan omongan orang, misalnya dengan pikiran orang, karena the most important thing adalah kebahagiaannya saya. This is my life gitu. Itu salah satu contohnya. Oke, sekarang saya teruskan dengan ini, Wild Offering Oracle. Bentuknya seperti ini. Saya ambil satu. Ya, truth. When everything is done as an offering, even the act of speaking, you get shown when to talk and when to be silent. Your words come from silence, not fear. You do the talking, dear Lord. Take me over and speak through me.
Jadi ini seperti menyediakan diri untuk menjadi channelnya semesta dari Tuhan kita. Jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan, dan kita membiarkan diri kita menjadi channel informasi yang sifatnya divine. This is so good. No, you're the chosen one. It's very clear. Yeah, when everything is done as an offering, ya, ketika semua dilakukan sebagai offering, even the act of speaking, you get shown when to talk and when to be silent. Jadi kayak kita dikasih tahu kapan kita harus bicara dan kapan kita harus menjadi diam. Kapan kita harus bicara dan kapan kita harus diam. Your words come from silence, not fear. Jadi kalau kita diam bukan berarti kita takut, tetapi memang belum waktunya bicara. You do the talking, dear Lord. Jadi yang bicara bukan kita sendiri, tapi dear Lord, take me over and speak through me. This is so beautiful, no? I'm ready to be a channel. I'm ready to be a channel. I'm ready to be your channel, dear Lord. Kemudian yang berikutnya adalah kartu ini, Romance Angel. Ambil sebagai kartu untuk menandakan hubungan kita dengan orang-orang penting buat kita, significant others-nya kita, siapapun mereka, orang tua kita, kekasih kita, atau crush-nya kita, ya, orang yang kita sukai. Perkara jadi atau enggak itu belakangan, karena memang belum ada label, maybe, you know. Nah, saya ambil 3. Yang pertama adalah very soon. Very soon. Jadi mungkin ada orang yang kita harapkan bisa lebih dekat dengan kita. When it will come, very soon. Very soon. Kemudian yang kedua kartunya heart to heart conversation. Yeah, this is so nice. Jadi it's all about communication. Very soon. Jadi mungkin tadi ya, banyak tahanan, banyak yang kita mengupayakan untuk saya nggak berani melakukan inisiatif sekarang karena saya takut ini dan itu gitu ya. Tetapi barangkali tekanan yang kita buat sendiri itu pun akan segera terbuka ya. Tadi gambar whale-nya ya, dan ada powernya dari kita sendiri, dan kita channeling something that is a truth gitu, is a truth. Dan itu adalah fungsi dari healing kita. Yang terakhir adalah make the effort. Jadi barangkali ini juga menunjukkan kalau tadinya kita berusaha untuk diam saja, mungkin nggak ada salahnya kalau kita membuat inisiatif, kita mulai kontak dia, something kita datangi, courtesy ya. Ini di tarot ini, the good tarot ini, saya biasanya membuat cerita. Saya akan mengacaknya terlebih dahulu agar kita ketemu energinya saat ini. Saya acak iya, saya sudah mengacak. Saya bagi 3 seperti biasa, bagi 3. Oke. Yang di tengah adalah situasi kita. Ini ambil jadi situasi kita adalah Six of Earth. Jadi kita tuh sebenarnya punya uang, dan kita juga punya kesempatan untuk menerima bantuan keuangan. Sifatnya bisa keuangan, bisa yang lain, tapi saya melihatnya ini lebih pada keuangan. Jadi don't worry too much. Situasinya barangkali tidak seperti biasanya, tetapi kita dalam kondisi aman ya. Apa sih sebenarnya yang kita takuti? King of Air. Yang kita menjadi cemas karena kita terbiasa untuk being a very smart person who knows how to make a plan. Nah, karena kita tahu caranya making a plan dan duit yang ada di kantong kita yang sudah tersedia sedikit, maka kita menjadi jittery. Tapi sekarang kayaknya kita harus belajar paradigma baru bahwa we will create that kind of money atau apapun kebutuhan, hal yang memenuhi kebutuhan kita along the way. Apa yang menjadi backgroundnya adalah Six of Fire. Six of Fire adalah victory, karena memang kita selalu bisa sebenarnya tanpa kita sadari paradigma itu sudah pernah kita praktekkan. Kita hanya tidak ingat, kita hanya terus menggunakan
cara berpikir, kerangka pikir seperti biasa, ada duit baru kita melakukan sesuatu gitu ya, bukan kita melakukan sesuatu untuk creating the opportunity for us to berproduksi sesuatu. Masa lalu 3 bulan terakhir itu Ace of Air, jadi ada kejelasan. Barangkali ini juga termasuk kejelasan dari posisi kita di dalam masyarakat, posisi kita di dalam keuangan kita, posisi kita di dalam utang piutang kita. Apa yang kita pikirkan sekarang adalah justice ya. Jadi kayak kalau kita misalnya punya piutang, kita berharap orang lain bisa membayar sekarang gitu ya. Tapi kita juga udah dapat informasi whether or not they can pay us back or not gitu ya. Yang penting adalah kita sedang mencari, katakan kalau memang kesimpulannya adalah mereka belum mampu bayar, maka apa yang harus kita lakukan? Karena justice itu artinya tidak hanya fairness dalam arti kata hukum legal seperti itu, tetapi juga justice dalam arti kata saldo. Kalau kita meminjam, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Jadi kayaknya kita memang lagi diminta untuk sangat intelijen, sangat so smart gitu ya, sangat genius dalam mengembangkan bisnis plan. Itu yang saya rasakan. Apa yang akan terjadi ke depan dalam waktu dekat adalah Nine of Fire. Nine of Fire bertahan. Kayaknya mungkin memang masih dalam bentuk yang duit kita nggak berlebihan banyak, but we'll be okay. Just hari ini cukup, besok masih ada persiapan, besok lusa itu adalah apa yang akan kita pikirkan besok. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri adalah kita mencoba untuk terus bersabar ya. Dan apa yang orang lain pikirkan tentang kita adalah kita sedang berproses. Kita sedang berproses untuk membuat perubahan. Apa sarannya? Sarannya adalah lakukan semua dengan integritas diri yang kuat ya. Lakukan semua dengan integritas diri yang kuat. Jangan melanggar hukum ya. Itu poin utama. Jangan membuat karma buruk baru. Dan outcome-nya adalah Chariot, you will win. See, this is so beautiful, no? Nah, apa cerita ke depannya? Di sini Messenger of Earth ya. Di sini Messenger of Earth itu adalah dimana kita belajar banyak tentang dunia yang baru ini, Earth ya, Messenger. Jadi kita masih belajar. We are the student of a new Earth. We are the student of new Earth ya. Kita dulu udah belajar banyak, kita banyak paham sesuatu, tapi barangkali kita perlu untuk open minded ke depan, karena kita juga harus belajar lagi untuk upaya-upaya baru yang kita bisa lakukan dengan cara pandang yang baru ya. Queen of Fire, jangan lupa untuk selalu compassion ya. Queen kita tuh protektor emosional. Queen itu protektor emosional. Kalau King of Fire ya, itu adalah protektor, dia seperti panglima perang. Nah, kalau Queennya itu lebih ke secara emosi, jadi dampak-dampak emosi, dampak-dampak kesejahteraan itu yang memproteksi adalah Queen. Jadi kalau misalnya ada perang, Kingnya itu akan berperang ya, dia mengalahkan lawan yang agresif, maka Queennya dia bisa berada di balik pasukan, memastikan bahwa pasukan mendapatkan makanan yang cukup, asupan energi yang cukup, keluarganya yang ditinggalkan itu mendapatkan perlindungan. Kalau ada anak yang kehilangan orang tuanya, dia akan mendapatkan pengasuhan. Ini fungsinya Queen of Fire. This is us now, Queen of Fire. Kita memperjuangkan kesejahteraan buat kita semua, sehingga kita akan masuk dalam dunia yang baru ya. Dan pada saat itulah kita akan belajar banyak tentang dunia yang baru. Oke, ini ceritanya. Rasanya itu utamanya untuk mengakhiri bacaan kali ini. Mungkin saya akan mengambil 3 kartu hanya untuk sebagai kira-kira penutup dari bacaan kali ini. Apa sih pesan yang ingin disampaikan? Apa yang harus kita ingat untuk bacaan kali ini? Pertama adalah The Empress. This is so beautiful ya. Ini bumi yang akan dilahirkan yang baru, dan kita semua yang mengupayakan supaya situasi yang baru yang akan muncul setelah Mars, transit Mars yang luar biasa dengan semua chaoticnya,
kita dengan kebijaksanaannya memastikan semua kesejahteraan untuk penghuni bumi yang berada di dalam lingkup kita, yang kita bisa lakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, apa yang harus diingatkan ke kita? Three of Pentacles. Ya, jangan bekerja sendiri lagi dan seolah-olah hanya kita, di punggung kita aja, di pundak kita semua responsibility. Kalau kita bersama, kita akan menjadi lebih kuat. Dan di sini barangkali salah satu bentuk dari mengupayakan kita bekerja sama dalam hal frekuensi, dalam menciptakan realita baru yang penuh dengan higher frekuensi vibration untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah Nine of Swords. Nine of Swords, saya lebih melihat ini komunikasi dengan realem yang berbeda, dan mungkin itu akan disampaikan melalui mimpi-mimpi kita. Saya sendiri merasa bahwa mimpi saya sekarang menjadi lebih vivid, ya, lebih jelas, dan barangkali juga teman-teman bisa melakukan, karena tadi termasuk kita siap menjadi channel. Salah satu bentuk dari channeling itu adalah melalui mimpi. Oke, Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.